Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Petani Inspiratif. Semoga teman-teman dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan pagi ini kembali kami berbagi cerita ya, dan sekaligus akan melakukan pemupukan yang kami lakukan, yaitu pupuk penahan buah versi kami ya. Jadi bukan ini yang terbaik, tetapi kami berbagi inilah yang kami lakukan ketika melakukan pemupukan untuk mempertahankan bunga yang sudah tumbuh ya teman-teman. Dan sekaligus akan kita tunjukkan di sebelah sana, yang akan tunjukkan sebelah sana teman-teman ya. Namun seperti yang kita sampaikan pada minggu sebelumnya, di sini ini kondisi buah yang sudah jadi, ada beberapa yang sudah kita tunjukkan dan akan kita kurangi nih. Yang kami janjikan ini, walaupun dia sudah bagus begini nih, ini kan sudah besar nih, besar dan bagus, kokoh sudah, cuma nanti dari segi kualitas ini akan lebih bagus. Maka kalau kita mau lebih besar dan sehat, maka kita relakan yang satu ini, walaupun ini sudah kondisinya aman ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, jadi kalau kita buang saja ya dengan bismillah ya. Ini lihat, jadi kondisinya sehat ya. Tapi kita tujuannya adalah untuk mempertahankan buah supaya lebih sehat yang kita harapkan. Kemudian berikutnya yang ini juga perlu kita buang. Ini kan sudah kita tunjukkan juga. Jadi dari potongannya, karena ini sudah aman kelihatannya ya. Ini kan sudah aman, yang sebelah sini insya Allah aman ini. Maka ini dengan bersuka hati kita buang saja ini ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita terlalu berpikir buahnya banyak ya, seperti yang teman-teman biasa ragukan itu, bagaimana mempertahankan buah atau mempertahankan bunganya supaya bertahan semua. Jadi sudah tidak mungkin juga, karena biasanya nanti kalau sudah jadi kita akan membuangnya juga ya. Ya, jadi sekarang kita lanjut ya teman-teman, kita lakukan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu kita melakukan pemupukan ya untuk mempertahankan bunga ya, mempertahankan bunga atau yang sudah tumbuh. Ini kita lihat dulu teman-teman ya, kita cek dulu perkembangannya. Yang ini adalah durian yang pada musim lalu ini lebih 50-an buahnya ya, yang sekarang malah mulai bunganya sangat banyak sekali, bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Kondisi bunganya luar biasa lebatnya, sudah sampai sini, sampai di ujung-ujung. Nah ini kondisi ini seperti yang kami sampaikan, tidak mungkin semuanya atau akan banyak menjadi buah di sini ya, tidak terlalu begitu. Mungkin kalau kokoh seperti ini ya sekitar 5-6 lah kita pertahankan di sini buahnya nanti ya. Jadi karena itu untuk bagaimana kita membuat atau berusaha untuk mempertahankan buah itu tidak terlalu spesial, tidak ada yang terlalu khusus ya teman-teman ya, bagi kami ya, bagi kami. Ini kita lihat sambil melihat perkembangannya. Nah ini kondisinya ada yang pentil-pentil baru keluar juga, yang banyak juga ya, yang sudah besar juga ada ya. Jadi kondisinya ya teman-teman ya. Nah ini di ujung ya paling 1 atau 2 yang kita tinggalkan nanti. Tapi di sebelah sini masih muncul lagi nih. Ini kecil-kecil juga nih, masih bermunculan sebelah sini. Nih sampai. Nah jadi seperti ini kondisi pohon durian kita teman-teman ya. Di sebelah atas juga begitu, di atas kecil-kecil, banyak bermunculan kecil-kecil. Mungkin tidak jelas ya, tapi nanti pada saat mungkin bulan depan kita naik bila perlu, itu akan tunjukkan di situ bagaimana banyaknya ya. Ini sampai ujung sudah, ini pentil-pentil nih yang kecil semua, hampir semua cabang ya. Di sebelah sana juga walaupun dia kelihatan tidak ada di sini, tapi di situ sudah mulai bermunculan teman-teman, bermunculan nih di ujung-ujung sih, mulai karena belakangan. Ini pertanda bahwa kita panennya tidak sekaligus berarti ya. Jadi sudah mulai di muncul yang kecil-kecil seperti ini. Dan ini pemupukan yang sudah saya lakukan 2 kali ya, 2 kali dengan menggunakan pupuk NPK 16, KNW 30D, boron dan MKP ya, karena untuk pembungaan. Nah untuk berikutnya kalau sudah seperti ini versi kami teman-teman ya. Jadi
Yang biasa saya lakukan adalah kita tetap menggunakan pupuk yang sama, hanya saja tidak menggunakan MKP ya. Jadi seperti ini, kita langsung saja ya, kita berbagi apa yang kami lakukan teman-teman ya. Bukan ini yang terbaik, teman-teman melihat channel yang lain kok versinya beda ya, enggak masalah teman ya. Jadi itu menurut teman-teman ya, kita hitungnya kita seperti biasa. Ini kita pakai 4 ya, 4 sendok ya. Satu udah. Ini KNO3 putih ya. Yang KNO3 putih ya. Ini kalau yang merah itu untuk pertumbuhan ya teman-teman ya. Kemudian ini sudah satu tadi, kita lanjut ya. Coba, oh ini besar nih, belum besar. Ya, 2 ya, 3 4 ya. 4 sendok untuk KNO3 putih. Kemudian NPK 16 nya juga 4 ya. 1 kan sendoknya agak besar nih. 2 3 4 ya. Kemudian untuk boronnya cukup 1 teman-teman, kan ini pupuk mikro ya. Pupuk mikro, ada yang bertanya pupuk ini warna nih, pupuk boron plus ya, yang biasa kalian pakai ya. Ini hanya 3 kalau sudah berbunga teman-teman ya. Jadi ini pupuk sekarang pemupukan yang ketiga kali. Jadi kalau betul-betul saat dia itu generatif teman-teman melakukan pemupukan, maka 2 kali kita memberikan pemupukan perangsang bunga, maka akan muncul bunga tersebut teman-teman ya. Itu biasanya ya. Nah, jadi paling lambat itu 3 kali ya. Dan ini adalah yang 2 kali, tapi sekarang kita lakukan yang 3 kali karena sudah banyak yang muncul bunganya, tidak butuh lagi MKP. Walaupun nanti teman-teman lihat di channel lain menggunakan MKP mempertahankan itu, saya khawatir ya kalau pakai MKP itu malah tumbuh lagi bunga-bunga baru sehingga bunganya akan bersambungan. Ini nanti akan membahayakan pada tanaman durian itu kalau terus-terusan pakai itu. Ini pengalaman ya, nanti kita bagikan pengalaman kami yang terus menggunakan itu, akhirnya bisa tewas juga durian kita teman-teman kalau dipaksakan berbuah terus-terusan. Tapi nanti akan kita bahas itu. Kita langsung saja kemari, kita aduk sekarang ini. Kita kasih air. Ini adalah untuk takaran 10 liter ya teman-teman. Untuk 10 liter air kita kasih takaran tadi ya. Jadi kemudian kita aduk-aduk ya. Jadi 4 sendok makan KNO3 putih, 4 sendok NPK 16, kemudian 1 sendok boron ya. Nah, kemudian teman-teman kalau pakai pupuk yang lain juga boleh-boleh saja teman-teman ya. Cuma ini yang kami bagikan ini adalah yang biasa kami lakukan di tempat ini ya teman-teman. Nah, berapa takarannya? Ini yang sering kali jadi pertanyaan untuk satu pohon sebesar ini. Jadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, tidak melihat berapa usianya teman-teman ya. Jadi tidak melihat usianya, tapi kita melihat ukuran besar dari tanaman itu. Dan sebelum kita melakukan pemupukan itu, kita sudah melakukan terlebih dahulu penggemburan nih. Nah, penggemburan ini ada maksudnya cukup dengan apa ya? Digembur-gemburkan pakai mana alat saya tadi. Jadi ada bisa pakai ditongkel-tongkel saja, pakai kayu teman-teman ya. Jadi sebelah sini ditongkel, jadi tidak pakai cangkul karena akarnya banyak ya. Akarnya banyak. Karena itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk supaya tanaman ini akarnya tidak terganggu ya. Coba kita lihat langsung pemupukan sekarang teman-teman sebelah sini. Jadi ini kita perlu lakukan penggemburan supaya ketika kita melakukan pemupukan itu langsung tanah air itu akan turun. Nah seperti ini pertanda bahwa dia sudah jadi tidak ngalir gitu, tidak ngalir. Jadi akan ngalir, tidak ngalir menjauh begitu, jadi akan meresap turun ya. Jadi akan langsung dia turun. Ini pertanda bahwa pori-porinya sudah bagus nih teman-teman ya, karena sudah kita gemburkan. Nah ini di sekeliling tajuk teman-teman ya, di sekeliling tajuk. Nah kita lakukan seperti ini, terus berulang lagi sampai sebelah sana nanti sampai 30 liter seukuran besar ini teman-teman ya. Jadi untuk 10 liternya kira
sepertiganya. Jadi yang ini adalah untuk tinggal 20 liter akan kita gunakan untuk 2 ember hitam ini kita pakai untuk menambah pupuknya teman-teman ya. Nah itu prosesnya mempertahankan buah versi kami teman-teman ya. Jadi yang kita lakukan itu cukup dengan memberikan pupuk tersebut, kemudian hasilnya akan seperti ini. Dan seperti yang kami sampaikan bahwa ini nanti bahkan kalau buahnya banyak seperti tadi kita lakukan, cari yang sehat-sehat, potongannya bagus. Nah itu kita pertahankan, yang lainnya kita amankan. Artinya kita buang saja teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk gambaran bagaimana kita mempertahankan bunga durian untuk bertahan teman-teman ya. Ini versi yang kami lakukan ya. Kemudian ada pertanyaan, sudah saya lakukan pemupukan seperti yang Anda lakukan, kok tidak bisa tumbuh bunga. Nah, nanti akan kami jelaskan khusus teman-teman ya. Di antaranya apa-apa penyebabnya, di samping kekurangannya itu nanti akan kami jelaskan khusus videonya teman-teman ya. Oke, demikian yang bisa kami bagikan teman-teman. Intinya di saat ini melakukan pemupukan untuk mempertahankan bunga itu cukup dengan menggunakan 3 pupuk tadi ya. Jadi kemudian ada lagi yang bertanya, setelah dipupuk seperti itu disiram, apakah perlu disiram lagi yang kayak tadi nih teman-teman ya? Tidak perlu kita siram lagi. Kenapa? Kalau disiram lagi ini maka jumlah airnya berlebihan ya. Jadi tidak sesuai dengan takaran pupuk yang kita campur tadi teman-teman ya. Jadi jangan lagi melakukan pemupukan penyiraman. Jadi menyiram itu nanti sudah 2 atau 3 hari ya. Jadi baru kita melakukan penyiraman kembali. Yaitu tipsnya teman-teman. Baik, demikian yang bisa kami bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.